kan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh karena itu kita menerapkan, mendorong pengembangan teknologi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi saya mengatakan bahwa 5G adalah satu milestone yang penting. Nah itu saya setuju. Jadi bukan berarti tidak ke sana arahnya, tetap menuju ke sana. Mungkin industri atau manufacturing udah apa perlu gitu ya. Semua hal perlu Pak. Jadi dari aspek infrastruktur, para operator, juga kedua aspek device, perangkat, karena bagaimanapun untuk mengakses 5G kan membutuhkan perangkat yang khusus, artinya yang memiliki kemampuan kapabilitas itu. Kita juga mendorong vendor-vendor perangkat ini untuk menurunkan tarifnya gitu, atau harga dari perangkat HP, tablet, komputer yang bisa connect ke 5G itu jangan yang seri high end aja, tapi yang middle end dan low end pun seharusnya sudah bisa mengconnect ke 5G, sehingga masyarakat tuh lebih murah untuk mengganti kalau misalnya harus mengganti untuk perangkat itu. Nah, yang ketiga itu adalah aplikasinya, use case-nya. Gitu. Jangan sampai 5G ini hadir hanya sebagai sebuah jalan raya disiapkan sangat besar, tapi nggak ada yang pakai, ada mobil ya. Yang mobil yang lewat cuma kecepatan biasa aja ya. Mobilnya bukan mobil yang cepat gitu. Jadi itu aplikasi itu sangat penting. Nah di sini Mas, untuk aplikasi ini saya merasa bahwa ini adalah pentingnya kontribusi anak bangsa ya. Kalau kita bicara tadi infrastruktur, device dan sebagainya, itu sebagian besar kita import. Barang-barang ini adalah barang-barang yang disiapkan, diproduksi oleh negara-negara maju gitu, negara produsen teknologi. Nah, untuk sisi aplikasi tadi, platform dan aplikasi itu, saya punya keyakinan sebenarnya anak-anak kita, anak-anak Indonesia, anak bangsa ini memiliki kapabilitas dan kemampuan. Dan seharusnya ini adalah bagian yang penting agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita gitu. Ini message ini penting buat adik-adik ya, anak muda ya. Ini ada rencana pembangunan infrastruktur besar-besaran yang akan dibangun oleh operator dan pemerintah. Kemudian anak-anak kita ini bisa menyambut untuk menyiapkan aplikasi yang penggunaannya teknologi lokal. Iya, sekarang kita ambil contoh, coba Mas buka aplikasi yang sehari-hari dipakai sekarang apa? WhatsApp paling Pak. Kita sebutlah WhatsApp, Google, YouTube, ya itu media-media online lah, TikTok, Instagram, sosial media. Yang sehari-hari digunakan. Mayoritas adalah aplikasi asing kan. Jadi kita ingin mendorong agar aplikasi-aplikasi itu menjadi disiapkan untuk oleh anak bangsa yang secara kebutuhan itu memang khas Indonesia. Contohnya misalnya aplikasi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, macam-macam itu aplikasi-aplikasi itu seharusnya karya anak bangsa kita gitu. Dan mereka harus bisa manfaatkan ketika nanti 5G datang gitu ya. Betul. Karena kan mereka saat ini anak muda selalu bilang 5G kapan nih? Dari 10 tahun yang lalu ribut terus ya. Tapi ada pengalaman 3G juga kan Prof ya? Pengalaman 3G juga ada. Jadi ingat kan begitu dulu mempersiapkan 3G. Saya pola pikir ini saya sepakat sekali nih Pak ini untuk persiapan 5G ini supaya jangan turun lagi kayak 3G dulu. Kita mempersiapkan 3G dengan Pak Dijen, sekarang Pak Dijen. Ya kan? Waktu 3G datang, wah orang pada ribut. Ya, kita siapin siapa sih operator yang bisa kita ini yang untuk 3G, menggunakan 3G. Kita tentukan untuk operator baru, ingat nggak? Tapi yang di backup oleh ini dari luar, oleh operator luar yang sudah pernah memakai 3G atau apa gitu kan. Jadi ada logiknya gitu, ada. Nah, terus udah kita tentukan nih, diprotes sama incumbent, ya kan? Telkomsel, yang lain ya. Terus karena waktu itu mereka masih 2G ya Pak, masih voice ya. Kita jawab, ini ada dua hal yang ini. Satu, ini biarin aja mereka yang kan masih banyak pasarnya, biarin aja mereka yang nyoba, ya kan, karena kan mereka dari luar gitu kan, tuh ya. Jadi biar kalau kesalahan nanti biar mereka yang ini, nanti kalau udah jadi kan tinggal niru, kita bilang gitu. Yang kedua kita bilang kan waktu itu lagi habis
ini restrukturisasi tahun 2000. Kita harus melaksanakan restrukturisasi itu Undang-Undang 36 itu, ya kan, ada menyalakan duopoli, ya kan, sehingga mereka harus menyelesaikan itu dulu duopolinya antar mereka itu, gitu. Udah jangan mikir yang lain. Dan benar kan, habis itu mereka konsentrasi. Telkomsel terlalu banyak menggelar masih 2G kan. Iya, betul. Akhirnya apa? Akhirnya dapat duitnya dari 2G sampai tahun berapa? masih voice ya. Kenapa? Itu Pak Dirjen saya karena itu udah memikirkan demografi kita. Beda kan kebetulan. Iya. Urban sama rural sama urban itu kan begitu beda. Memang urban mungkin udah perlu 3G. Tapi ruralnya begitu. 70% rural masih 2G. Gitu loh. Masih 2G. Itu terbukti. Itu mestinya Telkomsel terima kasih sama kita karena ditahan. Nah ini jadi toh akhirnya terbukti 3G-nya cuma sebentar ganti 4G. Iya. Begitu 4G masuk juga 2G-nya Telkomsel masih sampai sekarang masih dominan. Masih panjang, lebih panjang. Hampir 20-an, sampai 20-an masih panjang. Kalau 2G memang masih manfaatnya banyak ya Pak. Karena dia di sisi voice. Di sisi voice ya, sampai sekarang masih pakai. Itu sebetulnya kalau kita punya pabriknya, kayak di Cina ya, 2G ini, sebenarnya masih bisa digunakan tuh di Indonesia. Masih banyak rural yang dibayar. Tapi penghasilannya itu seperti untuk ini bisa saya dengar Telkomsel itu membuat beberapa pulau-pulau yang tempat pertemuan untuk ini dulu ikan untuk saling itu kan nggak ada telekomunikasinya, dipasangin 2G di situ dengan dibagang-bagang itu ya, pakai satelit itu dengan harga di atas 4G. Tapi karena yang pelanggannya lah cukup gitu. Jadi kalau anak-anak muda itu kan setiap tahun tuh pasti akan selalu keluar data internet, kecepatan internet gitu kan Pak. Speedtest Global Index bahkan 2023 bilang Indonesia nomor 9 ngelambat. Nah itu kan yang jadi ramenya tuh, ya kan. Sementara kan kita masih ngeliat juga kan Pak soal harga sama kecepatan ada ukurannya gitu kan Pak ya. Seperti itu kan Pak untuk QoS sama beauty competition ya gitu kan. Oke. Lalu sekarang ini Pak untuk Kominfo sendiri Pak untuk para pengguna internet, regulatornya atau perlindungannya ke konsumen seperti apa sih Pak yang dilakukan? Iya, ini satu pertanyaan yang penting ya. Artinya memang bottom line-nya tadi sudah saya sampaikan bahwa layanan yang diterima masyarakat itu harus yang berkualitas. Dan perlindungannya ini sekarang tidak cukup hanya kualitas saja, ada satu aspek lagi yaitu masalah keamanan, security ya. Karena apa? Karena dalam perkembangan teknologi ICT sekarang itu memang banyak sekali sisi-sisi manfaatnya. Saya sebut bright side dari industri telekomunikasi dan ICT. Namun bersama dengan itu ada dark side-nya, ada sisi gelapnya dari pemanfaatan industri ICT ini yang bisa membahayakan buat masyarakat. Maka kita bertambah beban dari pemerintah ini sekarang tidak hanya dari sisi QoS saja, tidak hanya dari quality of service dalam konteks tadi speed dan latensi itu, tapi juga bertambah satu lagi yaitu menjaga agar tidak disalahgunakan pemanfaatan ICT ini untuk hal-hal yang negatif, misalnya penipuan. Itu yang nyebarin link di WA gitu seperti itu judi online kayak ini yang kita sangat prihatin ya. Jadi dark side dari perkembangan teknologi ini memang perlu dicermati. Maka memang banyak regulasi-regulasi yang sedang kita bahas sekarang dengan komunitas dan stakeholders itu untuk dua aspek ini. Jadi aspek perlindungan dalam konteks perlindungan konsumen dari abuse of power telco operator atau industri terhadap masyarakat. Di sisi lain juga kita menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan industri sistem ICT untuk hal-hal yang negatif itu. Iya. Itu berarti bisa kita kasih perlindungan protek agar masyarakat paham tidak sembarangan mengklik link atau mengikuti sebuah link yang ada iming-imingnya gitu seperti itu Pak Dirjen kayak begitu. Jadi proteksi ini tidak hanya dari sisi sistem ya, tapi yang penting sekali itu adalah masalah literasi. Jadi masyarakat itu dalam memanfaatkan ICT ini memang memerlukan sebuah
pemahaman basic memanfaatkan ICT. Ini sama persis lah ketika kita baru belajar mobil. Waktu belajar mobil awal-awal kita harus tahu apa yang paling minimum yang bisa kita lakukan untuk bawa mobil. Pertama kita kan harus matanya yang sehat. Terus remnya pakem. Itu kan hal-hal yang paling basic ketika kita bawa mobil gitu. Kalau ada apa-apa refleksnya masih ada. Jangan sampai kemudian nggak ada refleks gitu. Nah itu juga ketika kita mulai masuk dunia ICT, memanfaatkan internet dan sebagainya, kita harus tahu persis hal-hal yang bersifat basic. Contoh misalnya masalah password. Nah, jangan sampai kita mudah membagi password kita kepada orang lain, meminjamkan HP kita kepada orang lain dan sebagainya. Ini masalah basic. Mungkin bagi masyarakat yang belum paham tentang itu, ya kasih aja, dibuka aja dan sebagainya. Padahal itu sangat yang prinsip ya, yang hal-hal ketika lagi servis dan kasih seperti itu. Ditanya, kemudian ada pertanyaan masuk, itu dianggap bahwa semua pertanyaan yang masuk itu ada sesuatu yang benar aja. Padahal ini sifatnya penipuan. Gitu. Anda akan diputuskan jaringannya, maka tolong hubungi nomor sekian, langsung dihubungi. Kita harus melakukan literasi atau pemahaman kepada masyarakat sehingga kompleksitasnya menjadi bertambah dengan ada isu security ini. Kita harus maju cepat memanfaatkan ICT ini untuk semua sektor kehidupan, tapi di sisi lain kita harus juga, kita ini konteksnya pemerintah dan stakeholders yang lain, memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar pemanfaatan itu tetap waspada. Layernya bertingkat tuh. Ada yang dasar hanya menggunakan saja, sampai yang advance, yang memproduksi, yang membuat aplikasi yang seperti saya cerita tadi gitu. Oke. Kalau untuk masalah SDM nih Pak, kan sekarang teknologi semakin maju, ada SDM literasi. Nah itu kaitannya sendiri gimana tuh Pak dengan peraturan yang bisa kita meningkatkan SDM kita untuk telekomunikasi? Iya. Peraturan itu memang tidak, kalau kita bicara SDM itu tidak semata-mata di wilayah Kementerian Kominfo. Kita perlu kolaborasi ya dengan kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Pendidikan, agar pengembangan SDM ini untuk pemanfaatan ICT itu sudah dimasukkan di dalam kurikulum dan pembelajaran anak-anak kita. Jadi sejak SD, kemudian tingkat SMP, SMA, apalagi sampai di kuliah, itu memang ada pemanfaatan ICT itu menjadi bagian dari pembelajaran mereka. Memang anak-anak kita itu menurut saya cukup cepat ya mengadopsi pemanfaatan digital ini, namun tetap perlu ada pembelajaran dalam konteks memberikan wawasan yang cukup dalam ketika memanfaatkan. Bagaimana bisa mengembangkan SDM itu? Ini kembali ke isu produktivitas ya. Jadi SDM yang berkualitas itu adalah, atau memanfaatkan ICT oleh SDM yang berkualitas itu, bottom line-nya adalah produktivitas. Siapapun itu layernya, mahasiswa, ukuran produktivitas mahasiswa itu apa? Yaitu dia cepat kuliah, dia bisa menyelesaikan tugas-tugas pembelajarannya, dia memiliki kesempatan untuk menyongsong dunia kerja. Berarti dia produktif ketika dia memanfaatkan ICT itu untuk kebutuhan itu. Jadi nggak cuma sebagai market nantinya ya Pak ya, mereka juga bisa untuk mengembangkan teknologi. Ada update knowledge-nya gitu, kayak PPT ya Prof ya, ada update knowledge-nya ya. Karena kan gini, di luar negeri aja sekarang banyak orang-orang engineer udah pergi ke luar negeri, jadi kerja di tempat lain segala macam, gak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sekarang mereka masih belum begitu banyak gitu kan yang ke luar negeri gitu kan, seperti itu Pak Dirjen ya Prof ya. Ya sebetulnya itu yang SDM itu kalau dari sisi lain juga, dari sisi sekarang kan ICT kan pasarnya kan cukup besar ya Pak Dirjen. Nah kan kalau kita kaitannya dengan investor gitu untuk pasar ini. Nah kan kalau kita bisa dari dua sisi kan, bisa kita kerahkan dari dua sisi. Satu mengenai kompetensi, meningkatkan kompetensi
ya kan? Nah itu apakah operator ini dengan ya titip kalau untuk undang-undang kali ya, operator itu bisa dibantu dengan seperti peraturan kita ini ya, tadinya bahwa ada modern licensing itu, misalkan itu bisa mengharuskan orang yang untuk mendapatkan modern licensing dia punya SDM-nya bersertifikat. Nah itu kan itu nanti akan ke belakangnya, runtunan ke belakangnya akan ada lembaga-lembaga sertifikasi, lembaga-lembaga untuk pendidikan informal, kursus-kursus gitu kan untuk kompetensi gitu kan. Nah itu kan jadi tidak saya ya kan. Nanti kan seperti yang di semua ini kan tersertifikasi kan. Nah, supaya juga untuk melawan itu tadi kalau dari ada luar datang investor datang mau bangun sini mengharuskan orang yang bersertifikat. Ada kata nggak ada jadi ngambilnya di Bangladesh. Ini apakah ini melihatnya dari bahwa pasar itu tuh pasar IC itu tuh besar di Indonesia ininya telekomunikasi itu tapi itu apakah itu tidak bisa digunakan untuk itu? Saya setuju Prof. Jadi memang kan tadi saya sampaikan layer untuk kompetensi ini beberapa. Dari layer pengguna tadi yang kita bahas untuk literasi, tapi di layer operator misalnya kompetensinya memang membutuhkan peningkatan dan dalam berbagai macam bentuk sertifikasi gitu. Dan ini mengapa harus itu? Karena tadi dia harus efisien, maka dia harus mendapatkan perangkat SDM yang qualified kan. Kalau dia sudah dalam kondisi dia susah seperti ini, kemudian menerima pegawai atau staf yang tidak kompeten, tentu ini akan menjadi beban kos perusahaan yang besar. Nah yang kedua juga tadi unsur-unsur keamanan Pak. Jadi dalam konteks security itu ada 3 aspek yang harus dibahas ya atau diperhatikan: people, proses, dan teknologi. Nah, bagian people ini bagian yang paling berat menurut saya. Karena apa? Karena dia harus mendapat people yang pertama adalah integritasnya, yang kedua kompetensinya. Orang berintegritas mungkin ada cukup gitu, tapi dia tidak kompeten sehingga dia mudah tadi membuka passwordnya gitu. Jadi dia merasa tidak kompeten untuk menjadi orang-orang yang bergerak di bidang aspek security. Maka sertifikasi itu di semua layer saya setuju sekali perlu ada mungkin pengaturan yang lebih jelas. Kalau perusahaan membuka data center itu staffingnya itu minimum sertifikasinya apa. Ini orang yang menjadi seluler ya bagaimana di konteks radio dan sebagainya. Yang jadi fiber to the home atau layanan fixed broadband, maka dia layanan untuk mengolah atau fiber optik itu jointing dan melakukan repairing terhadap itu harus memiliki sertifikasi. Nah ini tentu nggak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Proses sertifikasinya ini harus bekerja sama dengan banyak pihak karena jumlahnya yang besar itu ya. Maka kita paling bisanya mengakreditasi lembaga-lembaga sertifikasi yang melakukan pengujian atau membimbing dan memberikan sertifikat. Ya kayak kita khusus mobil lagi harus ada pihak ketiga yang ngajarin orang yang pertama kali belajar mobil kan. Harapannya kan bisa SDM kita itu bisa ke luar negeri juga kan, kerja di luar. Harapannya kan gitu kan. Memiliki sertifikat tadi maka tidak melulu di dalam negeri kerja. Dia juga bisa memiliki kompetensi untuk bersaing ke luar negeri seperti itu. Ya memang pemerintah butuh ini. Tapi paling nggak masyarakat dan operator juga butuh dari pemerintah dalam selalu untuk mengharuskan atau mengambil. Itu tadi ada kewajiban peraturannya itu. Peraturan itu tadi. Kalau dari sisi Kominfo juga Pak Dirjen untuk layanan yang digital nih untuk regulasinya itu seperti apa? Karena kan masyarakat yang ngomongin hoax, konten kontraproduktif, judi online kayak gitu seperti itu. Ini aturan cukup bahas ya.
sebenarnya ini masuknya di dalam ranah undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE ini memang sudah mengatur cukup banyak peraturan-peraturan yang konten-konten yang secara jelas melanggar undang-undang. Itu ada sanksinya, ada sanksi pidananya bagi orang-orang yang membuat, memproduksi dan memfasilitasi konten-konten yang melanggar undang-undang. Maka harus dilakukan fungsi pengawasan. Di sini memerlukan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan sistem, artinya ini menggunakan tools, alat dan teknologi untuk melakukan crawling dan melakukan kalau sampai diperlukan melakukan takedown ya, atau pemblokiran terhadap konten-konten digital yang negatif tadi. Tapi tidak kalah pentingnya itu di sisi hulunya, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kelemahan atau dark side dari ICT ini untuk hal-hal yang negatif gitu. Nah, ini kan butuh edukasi, dan itu makanya tidak bisa memukul sendirian, ini harus bekerja sama. Dan satu lagi itu adalah sistem pembayaran di perbankan. Ini juga penting karena semua layanan industri digital ini berujung pada sistem pembayaran elektronik. Maka sistem pembayaran elektronik ini juga harus mengantisipasi agar tidak dimanfaatkan digunakan untuk hal-hal yang negatif, contohnya untuk judi online dan sebagainya. Itu di sisi hulu yang harus dilakukan pencegahan dan penindakan secara serempak, baik di hulu maupun di hilir. Kominfo ini di hilir, yaitu melakukan takedown, melakukan pemutusan website seperti itu di hilir ya. Itu akan banyak sekali caranya. Mereka akan mencari celah untuk bisa menempel di banyak situs-situs dan sebagainya. Tapi sistem hulunya ini adalah sistem pembayaran. Menurut saya ini satu hal yang juga perlu Tapi apakah mungkin regulasinya gabung antara hulu sama hilir gitu? Jadi ITE, telekomunikasi. Kalau kita bicara undang-undang itu tidak lagi bicara suatu lembaga. Undang-undang itu akan diimplementasikan oleh banyak sekali institusi. Dan pastinya misalnya kita bicara undang-undang ITE, di situ ada peran Kominfo, ada peran ada polisi juga, polisi di situ. Kepolisian, ada peran dari Bank Indonesia, OJK dan sebagainya, itu ada semua di situ. Memang harus mengatur peraturan yang komprehensif ya. Oke, seru juga Pak. Terakhir, Pak Dirjen, ada pesan apa Pak Dirjen? Buat orang ya, buat masyarakat nih untuk biar lebih paham lagi soal telekomunikasi, ICT, tadi. Ya, tadi saya sudah menyinggung ya bahwa ICT ini kita tidak bisa menghindar bahwa suka tidak suka negara di seluruh dunia itu akan berubah menjadi negara digital. Apa yang dimaksud negara digital? Negara digital itu adalah negara yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Maka kalau boleh berpesan, terutama buat adik-adik generasi muda, jangan pernah lelah untuk belajar di industri digital ini. Peluangnya sangat banyak, opportunity-nya luas. Dan kita memerlukan anak-anak muda yang inovatif, yang kreatif untuk ikut sertai. Jangan sampai kita kemudian pada saatnya kita hanya menjadi pasar saja. Indonesia ini perlu terobosan, peningkatan berbagai karya-karya anak bangsa itu untuk merebut kembali pasar Indonesia ini dilayani, disiapkan oleh anak-anak bangsa dan menjadi tuan rumah di negara kita. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Prof, ada pesan Prof? Cukup? Saya kira cukup. Cukup ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Oke, semoga pengetahuan obrolan hari ini bisa menambah pengetahuan kita tentang regulasi di telekomunikasi dan informatika di Indonesia jadi semakin terbuka. Sekarang waktunya saya untuk mengakhiri podcast Telco di hari ini bersama saya Anggi Makmur dan Prof Jamhari Sirat sama Pak Dirjen, Pak Dr. Ismail. Sampai jumpa lagi di Telco episode berikutnya dengan topik kecepatan internet di Indonesia. Kami akan membahas sesuatu secara logis agar tidak terasa berat karena kami bahasnya dengan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.